Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cahaya Al-Qud ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda sekalian berada, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai jangan tinggalkan sholat tahajud, kebiasaan para calon penghuni surga. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena ibadah ini merupakan kebiasaan calon penghuni surga ketika di dunia. Melaksanakan sholat tahajud mungkin berat bagi sebagian muslim, karena membiasakan bangun di sepertiga malam bukanlah hal yang mudah. Namun ternyata sholat tahajud juga yang sulit didirikan ini justru merupakan kebiasaan para ahli atau calon penghuni surga saat di dunia. Sebab yang bisa mendirikan sholat tahajud hanyalah mereka yang benar-benar taat dan berupaya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Ilahi Robi memberi balasan taman surga yang indah bagi para pejuang ibadah sholat malam ini. Keindahan jannah yang tak bisa dibayangkan oleh manusia manapun menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang rajin bangun malam sholat tahajud dan memuji kebesaran Allah. Para ahli atau calon penghuni surga selalu mengalahkan ego dirinya untuk tidur sepanjang malam dan berusaha bangun untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika undangan ini menjadi perintah dari Allah, maka kita hendaknya bangun untuk memenuhi undangan Allah, karena hadir memenuhi undangan Allah adalah kebiasaan yang selalu dilakukan orang-orang soleh sebelum kita. Menurut kebiasaan mereka, orang-orang soleh dapat pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka kita dekati orang-orang seperti ini. Dengan mereka, para ahli jannah, dengan kebiasaan yang dicintai oleh Allah, maka kita juga bisa meraih cintanya Allah kepada kita. Ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda pun akan mendapatkan pujian dari Allah, karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda untuk berbuat maksiat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kebiasaan ahli atau calon penghuni surga adalah mereka
lebih sering bangun malam dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli jannah, ahli surga. Salah satu kebiasaan mereka terdapat dalilnya pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 yang artinya mereka sedikit kali tidurnya di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Dan mereka ini akan mendapatkan balasan taman jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman dan mata air surga. Sungguh di antara orang bertakwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Keutamaan taman surga ini, mereka akan langsung mendapat kenikmatan dari Allah langsung di surga kelak. Kaum laki-laki dilayani bidadari dan yang perempuan dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tapi di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memberikan, bukan pelayan jadi tanpa pelantara. Tidak usah dibayangkan, ada seketika para calon penghuni surga yang memiliki kebiasaan sholat malam secara istiqomah sungguh akan berbuah manis di akhirat kelak, setara dengan kenikmatan yang akan didapat. Perjuangan calon penghuni surga saat di dunia memang butuh perjuangan. Cara memahami ayat ini, jangan mencari orang lain, Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu informasikan kepada kita sebagai tawaran, kita mau atau tidak berniaga dengan ayat ini, mau atau tidak jadi bagian dari ahli surga itu. Saking tingginya ayat mengenai sholat tahajud ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib, dan membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin cahaya jannah terpancar dari keluarganya sejak berada di dunia. Orang-orang yang rajin bangun malam itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin menjadi ahli jannah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat orang yang memiliki kebiasaan sering bangun malam untuk sholat tahajud. Sebab sholat tahajud adalah kebiasaan calon penghuni surga yang wajib kita tahu agar kelak bisa menjadi bagian dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa jangan perintah tinggalkan sholat tahajud agar kelak menjadi penghuni surga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati dan dicintai Allah, jangan pernah kita meninggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud adalah calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini menjadi manfaat bagi kita, dan agar kita selalu tetap istiqomah menjadi ahli tahajud, menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.